Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, puan-puan dan tuan media pendidikan. Pada hari ini, izinkanlah saya, Dr. Winarno, SPD MSI, dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret Surakarta, akan menyajikan laporan hasil pengabdian pada masyarakat di tempat kami perihal civic education yang ada di Indonesia. Baiklah, yang pertama adalah apa itu civic education? Nah, dari berbagai referensi yang ada, kita tahu secara sederhana civic education adalah sebagai sebuah program pendidikan untuk membentuk warga negara yang baik. Apa itu warga negara yang baik? Nanti akan kita sampaikan. Namun demikian, warga negara yang baik adalah tujuan umum dari civic education di banyak negara. Oleh karena itu, bagi negara berkembang maupun negara yang sudah maju, semuanya membutuhkan warga yang baik guna mendukung keberlangsungan dari bangsa yang bersangkutan. Tanpa dukungan warga negara tidak mungkin negara bisa melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, semua negara akan mempraktekkan apa yang namanya civic education meskipun dengan nama yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidikan nasional suatu negara pada dasarnya adalah pendidikan kebangsaan, pendidikan kewarganegaraan bagi bangsa yang bersangkutan. Jadi apa itu good citizen? Bagaimana program itu dijalankan? Ibu Bapak yang saya hormati, untuk selanjutnya adalah apa itu warga yang baik? Nah, warga yang baik sebagai tujuan utama dari civic education itu dikarakteristikan dalam 3 bagian. Apa yang disebut dengan civic knowledge, civic disposition, dan civic skill. Jadi warga yang baik adalah mereka yang memiliki pengetahuan kewarganegaraan, sikap kewarganegaraan, dan juga keterampilan kewarganegaraan. Warga yang memiliki sikap dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga yang komitmen. Warga yang memiliki pengetahuan dan karakter akan menjadi warga yang confident atau percaya diri, sedangkan warga yang memiliki pengetahuan dan keterampilan akan menjadi warga yang kompeten. Jadi, warga yang baik adalah mereka yang memiliki pengetahuan, karakter, dan sikap kewarganegaraan, dan juga memiliki komitmen kewarganegaraan, kepercayaan atau confidence, dan juga warga yang kompeten. Itulah warga yang baik. Selanjutnya, bagaimana program civic education itu berjalan? Nah, civic education itu memiliki 3 area. Yang pertama adalah school civic education, community civic education, dan academic civic education. School civic education adalah program pendidikan yang berjalan di area sekolah. Sedangkan civic education adalah program pendidikan kewarganegaraan yang berjalan di masyarakat. Civic education dalam bidang akademik dilakukan oleh mereka para komunitas akademik dalam rangka mengkaji, menelaah, dan mengembangkan bahan-bahan untuk civic education itu sendiri. 3 area ini saling bersatu atau berkaitan dalam rangka membangun civic education di banyak negara. Nah, bagaimana civic education yang ada di tingkat sekolah atau school civic education di Indonesia? Nah, civic education di Indonesia itu mengalami banyak sekali dinamika selama kita merdeka ini sampai sekarang. Civic education di Indonesia dalam wujudnya nomenklatur di sekolah atau school civic education, kita pernah mengalami yang namanya pendidikan kewargaan negara atau PKN di tahun 1968. Kemudian berganti menjadi pendidikan moral Pancasila 1975, 1984, kemudian berganti menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 1994, 1999, kemudian kewarganegaraan 2004-2006, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 2013, dan terakhir kita berubah menjadi pendidikan Pancasila tahun 2022 ini. Ibu Bapak yang saya hormati, untuk selanjutnya adalah
pendidikan Pancasila yang sekarang menjadi subjek civic education di Indonesia itu memiliki dasar-dasar yuridis. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2024 nomor 12 tentang kurikulum pendidikan baik usia dini, pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Di situ dikatakan bahwa ada nama mata pelajaran yang namanya pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sebagai sebuah mata pelajaran berisi materi pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan membentuk warga negara atau siswa menjadi cerdas, kemudian jujur, kemudian santun, dan bertanggung jawab. Menjadi warga yang bertanggung jawab. Nah, apa yang menjadi materi pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran di Indonesia? Materinya ada 4. Materi utama adalah Pancasila sebagai materi ideologi, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 sebagai materi konstitusi, Bhinneka Tunggal Ika sebagai materi pluralisme atau pluralitas, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai materi nation state. Materi ideologi, konstitusi, pluralisme, dan nation state itu menjadi materi umum yang ada di pendidikan kewarganegaraan di banyak negara. Hanya saja materi-materi ini nanti disesuaikan dengan konten yang ada di negara yang bersangkutan. Jadi di Indonesia 4 materi itu terangkum dalam materi Pancasila, Undang-Undang Dasar NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, bagaimana proses dan penilaian pendidikan Pancasila itu? Untuk proses pendidikan Pancasila di tahun ini dan selanjutnya akan mengadopsi pendekatan project based learning dan problem based learning. Di sisi lain, kita melakukan pendekatan student centered learning di mana siswa itu menjadi subjek yang aktif dalam proses pembelajaran. Juga bagaimana pembelajaran itu holistik integratif. Tidak hanya mengedepankan aspek kognitif, tetapi bagaimana siswa itu dibentuk sikap kewarganegaraannya merujuk pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian untuk asesmen atau penilaian pembelajaran mencakup 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan, aspek sikap, dan aspek keterampilan. Jadi penilaian baik nanti formatif itu akan mencakup 3-tiganya. Demikianlah Ibu Bapak yang saya hormati, bagaimana kami di Indonesia untuk pendidikan kewarganegaraan kita menggunakan aspek yang spesifik atau nomenklatur spesifik yang sekarang bernama pendidikan Pancasila. Di tahun 2022, 2023, dan nanti di tahun 2024 ini, semua sekolah di Indonesia akan menjalankan pendidikan kewarganegaraan dengan nama pendidikan Pancasila. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.